Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal UKPPG lagi ya teman-teman ya. Sesuai field report SCT dan PCK Guru 2025 ya, biasanya PCK itu soal PCK dan SCT. Nah, PCK-nya itu biasanya jumlahnya 35 soal ya teman-teman ya. Sedangkan SCT itu berjumlah 15 soal. Nah, jadi totalnya adalah 50 soal semuanya ya. Semua guru tesnya jumlahnya 50 soal ya. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama kali ini tentang SCT ya teman-teman ya. Langsung saja, selama pembelajaran di kelas Anda menyadari bahwa beberapa peserta didik tampak kurang tertarik dan tidak aktif berpartisipasi sebagai seorang guru yang ingin menerapkan interaksi aktif dan empati dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan tugas individu yang lebih banyak untuk memastikan semua peserta didik tetap fokus pada materi pelajaran. B. Menghukum peserta didik yang tidak berpartisipasi dengan memberikan nilai rendah agar mereka terdorong untuk lebih aktif. C. Menyusun ulang materi agar lebih menarik tanpa melibatkan peserta didik dalam proses perencanaannya. D. Mengabaikan peserta didik yang tidak aktif dan fokus pada peserta didik yang menunjukkan minat yang lebih besar. E. Mengadakan diskusi kelompok di mana setiap kelompok peserta didik diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Jadi di sini itu peserta didik ya teman-teman ya. Peserta didik tampak kurang tertarik dan tidak aktif berpartisipasi sebagai seorang guru. Apa yang ingin menerapkan interaksi aktif dan empati dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? Untuk opsi yang A, memberikan tugas individu yang lebih banyak untuk memastikan semua peserta didik tetap fokus pada materi pelajaran. Nah, untuk opsi yang A kurang tepat ya teman-teman, malah memberikan tugas individu yang lebih banyak. Nah, ini kurang tepat sekali ya. Ini bukan tindakan yang sebaiknya dilakukan ya. Ini kan bukan termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini tindakan yang kurang tepat untuk opsi yang A. Opsi yang B, menghukum peserta didik yang tidak berpartisipasi dengan memberikan nilai rendah agar mereka terdorong untuk lebih aktif. Nah, untuk opsi yang B juga kurang tepat ya teman-teman ya, malah langsung menghukum, tidak diberi materi yang lebih dalam atau bagaimana seperti itu ya. Untuk mengadakan diskusi. Nah, tidak ada seperti itu. Opsi yang B kita skip. Opsi yang C, menyusun ulang materi pelajaran agar lebih menarik tanpa melibatkan peserta didik dalam proses perencanaannya. Nah, untuk opsi yang C ini malah kurang tepat ya teman-teman ya. Menyusun ulang materi pelajaran agar lebih menarik tapi tidak melibatkan peserta didik dalam perencanaannya. Opsi yang C kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D, mengabaikan peserta didik yang tidak aktif dan fokus pada peserta didik yang menunjukkan minat yang lebih besar. Opsi yang D ini ada kata mengabaikan ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Ini tidak boleh seperti itu. Guru tidak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Langsung mengabaikan, tidak boleh ya. Opsi yang E, mengadakan diskusi kelompok di mana setiap kelompok peserta didik diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman. Ini kan termasuk dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya. Tindakan sebaiknya yang dilakukan. Opsi yang ini lebih unggul ya teman-teman ya, karena kan di sini mengadakan diskusi seperti itu. Bagus ya, mengadakan diskusi kelompok. Nah, terus di mana setiap kelompok peserta didik itu diberikan kesempatan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang paling D itu lebih bagus ya teman-teman ya daripada opsi lainnya. Jadi di sini kan soal SCT ya teman-teman ya. Jadi nilainya berpoin seperti itu. Jadi opsi yang E poinnya 5 ya teman-teman ya. Poin 5 unggul ya. Paling betul, ini jawaban paling betul. Nah, opsi yang keempat, poin yang keempat itu opsi yang A, poin 3 opsi yang C, poin 2 opsi yang B, poin 1 ini jawaban yang salah untuk opsi yang D ya. Soal kedua, seorang guru mempersiapkan materi untuk mengajar peserta didik di kelas 5 SD tentang siklus air atau hidrologi. Salah satu peserta didik sangat antusias, namun peserta didik lainnya kesulitan dalam
memahami konsep tersebut. Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut, cara guru supaya dapat mengajar siklus hidrologi dengan efektif untuk kedua peserta didik tersebut adalah A. Memfokuskan pada peserta didik yang antusias dan mengabaikan peserta didik yang kesulitan. B. Mengurangi tingkat kesulitan materi agar dapat dipahami oleh semua peserta didik. C. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang kesulitan. D. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik. E. Menyarankan peserta didik yang kesulitan untuk belajar sendiri di rumah. Jadi di soal kedua ini tuh seorang guru kan ingin mempersiapkan materi ya, mengajar peserta didik kelas 5 tentang siklus hidrologi. Nah, kita lihat supaya guru itu dapat mengajar siklus hidrologi dengan efektif ya teman-teman ya. Untuk kedua peserta didik tersebut. Nah, peserta didik itu sangat antusias, namun peserta didik lainnya kesulitan. Nah, jadi guru itu harus bagaimana agar pembelajaran ini dengan efektif untuk kedua peserta didik tersebut ya. Pelajaran ini supaya berjalan dengan lancar. Seperti itu. Opsi yang E, memfokuskan pada peserta didik yang antusias dan mengabaikan peserta didik yang kesulitan. Nah, di opsi yang A, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan di sini mengabaikan siswa seperti itu ya, karena mengabaikan siswa yang kesulitan akan membuat mereka semakin tertinggal dan kehilangan minat belajar seperti itu ya. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, mengurangi tingkat kesulitan materi agar dapat dipahami oleh semua peserta didik. Nah, di opsi yang B ini juga kurang tepat ya teman-teman. Malah mengurangi tingkat kesulitan kan kesulitan materi untuk semua siswa tidak efektif ya teman-teman ya, karena kan akan membatasi potensi siswa yang sudah memahami konsep seperti itu. Opsi yang C, kita bandingkan, memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang kesulitan. Di opsi yang C, memberikan tugas tambahan kepada siswa yang kesulitan justru akan membebaninya dan membuatnya semakin kesulitan seperti itu ya. Opsi yang D, menggunakan metode pengajaran yang berbeda untuk kedua peserta didik. Nah, untuk di opsi yang D, ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang D itu bagus karena kan dengan menggunakan metode yang berbeda, guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar masing-masing siswa. Siswa yang antusias dapat diberikan tugas yang lebih menantang. Seperti itu. Bagus untuk opsi yang D ya teman-teman ya. Opsi yang E, menyarankan peserta didik yang kesulitan untuk belajar sendiri di rumah. Nah, untuk opsi yang E, ini menyarankan siswa untuk belajar sendiri di rumah kan tidaklah cukup ya. Karena kan siswa mungkin membutuhkan bantuan tambahan dari guru. Iya, harus seperti itu ya. Nah, contoh penerapan metode yang berbeda itu kan untuk siswa yang antusias, untuk siswa yang kesulitan. Nah, guru dapat untuk yang antusias? Memberikan tugas proyek penelitian tentang siklus air di lingkungan sekitar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau untuk siswa yang kesulitan? Guru dapat menggunakan media visual seperti video, animasi, gambar atau model sederhana. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban paling unggul adalah opsi yang D. Soal ketiga, seorang guru baru saja bergabung di sekolah Anda dan tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peserta didik. Beberapa kali Anda melihat guru tersebut mengeluarkan komentar yang kurang bijaksana kepada peserta didik yang dapat mempengaruhi moral dan semangat belajar siswa. Sebagai guru yang berpengalaman dan ingin menerapkan makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Membicarakan kesalahan guru baru tersebut dengan rekan-rekan guru lainnya untuk mencari dukungan dan solusi bersama diterima pada saat rapat guru. B. Menegur guru baru tersebut di depan peserta didik untuk menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima. C. Menyampaikan keluhan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah bisa membantu mengingatkan guru tersebut. D. Mengabaikan situasi tersebut karena merasa itu bukan urusan Anda dan lebih baik fokus pada kelas Anda sendiri. E. Mengajak guru baru tersebut berdiskusi secara pribadi untuk memberikan masukan konstruktif dan menawarkan bantuan dalam menyesuaikan diri. Jadi di soal ketiga ini kan kesulitan menyesuaikan diri ya teman-teman ya. Kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan dan peserta didik. Beberapa kali Anda melihat guru tersebut mengeluarkan komentar yang kurang bijaksana. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, kepada peserta didik, nah yang dapat mempengaruhi apa moral dan semangat belajar mereka sebagai guru yang berpengalaman dan ingin menerapkan makna tujuan dan pandangan hidup berdasarkan apa prinsip moral ya teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah opsi yang A, membicarakan kesalahan guru baru tersebut dengan rekan-rekan guru lainnya untuk mencari dukungan dan solusi bersama. Opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B, menegur guru baru tersebut di depan peserta didik untuk menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak dapat diterima. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Menegur guru baru di depan peserta didik itu tidak efektif sekali ya. Itu tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Opsi yang C, menyampaikan keluhan kepada kepala sekolah agar kepala sekolah membantu mengingatkan guru tersebut. Opsi yang C ini malah kurang tepat sekali ya teman-teman, terlalu dalam seperti itu. Opsi yang D, mengabaikan situasi tersebut karena merasa itu bukan urusan Anda dan lebih fokus pada kelas Anda sendiri. Opsi yang D ini juga kurang tepat ya teman-teman ya, ada kata mengabaikan seperti itu. Opsi yang E, mengajak guru baru tersebut berdiskusi secara pribadi untuk memberikan masukan konstruktif dan menawarkan bantuan dalam menyesuaikan diri. Nah, untuk opsi yang E ini lebih bagus ya teman-teman dari opsi yang lainnya, kan mengajak guru baru tersebut berdiskusi secara pribadi untuk memberikan masukan konstruktif. Itu paling bagus dari opsi yang lainnya ya. Jadi poin unggul itu untuk opsi yang E ya teman-teman ya. Poin 4 untuk opsi yang C ya. Poin 3 untuk opsi yang D, poin 3 untuk opsi yang D, poin 2 opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang D. Soal keempat, saat pembelajaran menyimak puisi melalui audio di kelas 4, Adi dan Tuti mengalami kesulitan mengikuti karena dia mempunyai masalah dengan pendengarannya. Supaya mereka berdua tetap dapat menyimak dengan baik, salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah A, pengaturan kelas, B, pembelajaran mandiri, C, pendampingan terstruktur, D, pembelajaran terbimbing, E, penyesuaian materi pelajaran. Jadi kan di sini itu supaya mereka mereka berdua tetap dapat menyimak dengan baik ya teman-teman ya pada saat pembelajaran puisi melalui audio di kelas 4. Apa yang harus dilakukan ya, salah satu cara ya yang dilakukan guru untuk opsinya A, pengaturan kelas. Nah, untuk opsi pengaturan kelas ini kurang tepat opsi yang A ya. Opsi yang B, pembelajaran mandiri. Nah, untuk opsi yang B ini juga kurang tepat ya teman-teman, opsi yang B. Opsi yang C, pendampingan terstruktur. Nah, untuk opsi yang C ini lebih tepat daripada opsi yang A dan B ya teman-teman ya. Kita lihat opsi yang D, pembelajaran terbimbing. Nah, untuk pembelajaran terbimbing ini bukan termasuk salah satu cara yang dapat dilakukan guru ya. Opsi yang D kurang tepat, opsi yang E, penyesuaian materi pelajaran. Opsi yang E kurang tepat ya. Jawaban yang paling betul itu kan pendampingan terstruktur ya teman-teman, karena kan di sini memungkinkan guru memberikan dukungan langsung ya kepada siswa yang mengalami kesulitan sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk memahami materi yang disampaikan. Pendampingan ini bisa mencakup penjelasan tambahan, penggunaan alat bantu, dengar atau strategi yang sesuai ya. Jadi jawaban yang paling betul adalah opsi yang C. Soal kelima, selama rapat bulanan di sekolah, Pak Nanda mendengar bahwa banyak peserta didik merasa kesulitan dengan materi pelajaran tertentu. Tidak Anda ingin berkolaborasi dengan rekan kerja dan warga sekolah lainnya untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan untuk mengkomunikasikan secara efektif dan mengarah pada peningkatan pembelajaran. Ya, A, menyampaikan keluhan peserta didik secara terbuka di depan semua guru dan meminta mereka untuk memperbaiki metode pengajarannya anak mereka di rumah. Peserta didik harus menyesuaikan diri. B, menghubungi orang tua peserta didik untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kesulitan yang dihadapi anak-anak mereka di rumah. C, mengabaikan masalah ini karena percaya bahwa setiap guru memiliki cara pengajaran berbeda dan peserta didik harus menyesuaikan diri. D, membuat survei untuk peserta didik dan guru untuk mengidentifikasi masalah spesifik dan kemudian mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan hasilnya. E, menyusun panduan belajar mandiri untuk peserta didik tanpa melibatkan guru lain atau mencari umpan balik. Jadi di sini di soal kelima ini kan
banyak peserta didik ya teman-teman, banyak peserta didik merasa kesulitan dengan materi pelajaran tertentu ya. Anda ingin berkolaborasi dengan rekan kerja dan warga sekolah lainnya untuk meningkatkan meningkatkan pembelajaran peserta didik. Nah, tindakan sebaiknya Anda lakukan adalah opsi yang A, menyampaikan keluhan peserta didik secara terbuka. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ini kan bukan mengkomunikasikan secara efektif seperti itu. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B, menghubungi orang tua peserta didik untuk mencari lebih lanjut tentang kesulitan yang dihadapi anak-anak mereka. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman, malah menghubungi orang tua seperti itu. Opsi yang C, mengabaikan masalah ini karena percaya bahwa setiap guru memiliki cara pengajaran yang berbeda dan peserta didik harus menyesuaikan diri. Nah, untuk opsi yang C ini malah kurang tepat, ada kata mengabaikan ya teman-teman, kita skip saja. Untuk opsi yang D. Opsi yang B, opsi yang D, membuat survei untuk peserta didik dan guru untuk mengidentifikasi masalah spesifik dan kemudian mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan hasilnya. Nah, di opsi yang D, ini bagus ya teman-teman ya, membuat survei seperti itu ya untuk peserta didik dan guru untuk mengidentifikasi masalah spesifik. Opsi yang D itu lebih bagus daripada opsi yang lainnya ya teman-teman. Opsi yang E, menyusun panduan belajar mandiri untuk peserta didik tanpa melibatkan guru lain atau mencari umpan balik. Nah, untuk opsi yang E ini malah kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul itu opsi yang D ya teman-teman. Ini adalah poinnya 5. Poin 4 adalah opsi yang A, poin 3, opsi yang E, poin 2, opsi yang B, poin 1 untuk opsi yang C. Soal ke-6, Ibu Sita, seorang guru SD di Ponorogo, akan memberikan materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran dalam mengembangkan ramah sikap peserta didik. Tujuan pembelajaran pada ranah sikap yang tepat adalah pilihlah jawaban yang benar dan memberi tanda centang. Berarti pilihlah jawaban yang paling benar ya teman-teman. Berarti lebih dari satu, seperti itu ya. Jawaban benar bisa lebih dari satu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kan di sini guru akan memberikan materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana tujuan pada ranah sikap yang tepat ya? Kita lihat opsi yang A. Opsi yang pertama, peserta didik dapat membuat laporan tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia melalui diskusi kelompok. Nah, untuk opsi yang pertama ini kurang tepat ya teman-teman. Ini bukan termasuk tujuan pembelajaran sikap yang tepat ya, ranah yang tepat. Opsi yang A bukan, opsi yang pertama bukan, opsi yang kedua melalui tayangan video. Nah, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dengan tepat. Nah, untuk opsi yang kedua, di sini kan melalui tayangan video saja ya teman-teman ya, kurang tepat seperti itu ya. Kan itu bukan termasuk tujuan pembelajaran ranah sikap ya. Opsi yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan rasa hormat terhadap sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama lainnya melalui diskusi kelompok tentang faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk opsi yang ketiga ini bagus ya teman-teman ya. Kan di sini termasuk pada ranah sikap. Nah, kan ini ada rasa hormat. Nah, itu kan juga termasuk ranah sikap ya teman-teman. Opsi yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini iya ya teman-teman ya. Opsi yang keempat. Opsi yang kelima, dengan diberikan LKPD peserta didik dapat menunjukkan sikap mandiri dalam mengerjakan tugas tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, opsi yang kelima ini sesuai ya teman-teman ya, tujuan pada ranah sikap seperti itu ya. Jadi untuk opsi ketiga ini iya, opsi keempat iya, dan opsi kelima ya. Jadi jawabannya 3, lebih dari 1. Pilihan yang benar ya teman-teman ya. Soal ke-7, Anda baru saja menghadiri sebuah workshop tentang metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Namun, ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas, Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik. Sebagai seorang guru yang berkomitmen untuk menggunakan cara adaptif dalam mengembangkan diri demi meningkatkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengumpulkan umpan balik dari peserta didik mengenai metode pengajaran
Anda, kemudian merencanakan pengembangan diri berdasarkan umpan balik tersebut. B. Mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi bersama dan berdiskusi tentang apa yang dapat ditingkatkan dalam proses pembelajaran. C. Mengabaikan hasil refleksi karena peserta bahwa masalah ada pada peserta didik bukan pada metode pengajaran Anda. D. Membaca literatur dan mengikuti pelatihan terkait metode pengajaran terbaru tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. E. Menyusun rencana pengembangan diri berdasarkan hasil refleksi Anda sendiri tanpa melibatkan peserta didik atau kolerasi ya. Jadi di sini kan metode pengajaran inovatif ya teman-teman ya. Metode pengajaran inovatif yang dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, jadi kan di sini namun ketika mencoba menerapkan metode tersebut di kelas, Anda menemukan bahwa tidak semua peserta didik merespon dengan baik ya teman-teman ya. Jadi harus ada sesuatu yang harus ditingkatkan seperti itu ya. Nah, jadi kan di sini kan demi meningkatkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan? Opsi yang A, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik mengenai metode pengajaran Anda, kemudian merencanakan pengembangan diri berdasarkan umpan balik tersebut. Nah, untuk opsi yang A ini tepat ya teman-teman, ini bagus ya, ini kan termasuk apa meningkatkan pembelajaran berpusat pada peserta didik ya. Opsi yang B, mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi bersama dan berdiskusi tentang apa yang dapat ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Opsi yang B itu lebih unggul opsi yang A ya teman-teman ya. Opsi yang B masih kurang tepat. Opsi yang C, mengabaikan hasil refleksi karena percaya bahwa masalah ada pada peserta didik bukan pada metode pengajaran Anda. Opsi yang C ada kata mengabaikan, kita skip langsung ya teman-teman ya. Opsi yang D, membaca literatur dan mengikuti pelatihan terkait metode pengajaran baru tanpa mempertimbangkan. Nah, ada kata mempertimbangkan ini juga kita skip langsung ya teman-teman. Opsi yang D. Opsi yang E, menyusun rencana pengembangan diri berdasarkan hasil refleksi Anda sendiri tanpa melibatkan peserta didik atau kolerasi. Ini malah melibatkan peserta didik ya teman-teman, ini kurang tepat ya. Opsi yang paling unggul itu opsi yang A ya teman-teman, ini adalah poinnya 5 ya. Poin 4 untuk opsi yang B ya, poin 3 opsi yang E, poin 2 untuk opsi yang D, poin 1 untuk opsi yang C. Soal ke-8, pada pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas 1, seorang guru ingin melihat kemampuan peserta didiknya dalam membaca, nyaring kartu kata yang diawali dengan suku kata ba, be, bu. Rancangan rubrik yang tepat adalah A, membaca huruf mengeja suku kata, mengeja kata. B, mengenali kata, membaca suku kata, mengeja kata. C, membaca huruf, membaca suku kata, mengeja kata. D, mengenali huruf, mengeja suku kata, membaca kata. E, mengenali huruf, membaca suku kata, membaca kata. Jadi sini yang tepat ya teman-teman ya, dia nyaring kartu kata yang diawali dengan suku kata babe bu ya, rancangan rubrik yang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang A kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang paling betul itu opsi yang C ya. Mengenali huruf, terus kemudian mengeja suku kata, terus kemudian baru membaca kata. Itu yang paling tepat ya teman-teman pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-9, Pak Andi baru saja diberikan peran dalam sebuah organisasi profesi guru yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia. Anda diminta untuk membuat program yang dapat menyelesaikan permasalahan pembelajaran di bidang pendidikan dasar, seperti rendahnya literasi baca di kalangan peserta didik. Program yang bisa dirancang untuk mencapai tujuan tersebut adalah A, mengadakan kompetensi tahunan antar seorang sekolah untuk mendorong peserta didik berprestasi lebih tinggi dalam literasi baca. B, menerapkan program mentoring di mana guru yang berpengalaman membantu guru baru dalam mengatasi tantangan pembelajaran di kelas. C, menyusun serangkaian seminar dan workshop untuk melatih guru-guru tentang teknik pengajaran yang efektif dalam meningkatkan literasi baca. D, membuat modul pembelajaran tambahan yang dapat diakses oleh guru di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. E, mengembangkan platform online yang menyediakan sumber belajar integratif bagi peserta didik yang dapat diakses. Jadi di sini tuh kan masalahnya itu
Pak Andi itu baru saja diberikan peran dalam sebuah organisasi profesi guru ya teman-teman ya, dan berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia. Nah, Anda diminta untuk membuat program yang dapat menyelesaikan masalah pembelajaran di bidang pendidikan dasar. Nah, seperti rendahnya apa? Literasi baca ya di kalangan peserta didik. Program yang bisa dirancang untuk mencapai tujuan tersebut adalah opsi yang A, mengadakan kompetensi tahunan antar sekolah untuk mendorong peserta didik berprestasi lebih tinggi dalam literasi baca. Opsi yang A itu terlalu dalam ya teman-teman, kurang tepat ya. Opsi yang A. Opsi yang B, menerapkan program mentoring di mana guru yang berpengalaman membantu guru baru dalam mengatasi tantangan pembelajaran. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Itu bukan program yang bisa dirancang untuk mencapai tujuan ya. Opsi yang C, menyusun serangkaian seminar dan workshop untuk melatih guru-guru. Ini opsi yang C ya. Melatih guru-guru tentang teknik pengajaran dan efektif dalam meningkatkan literasi baca. Opsi yang C kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan langsung melatih kepada guru kan, padahal peserta didiknya yang perlu diutamakan. Opsi yang D, membuat modul pembelajaran tambahan yang dapat diakses oleh guru di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Opsi yang D juga kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang E, mengembangkan platform online yang menyediakan sumber belajar integratif bagi peserta didik yang dapat diakses. Opsi yang E bagus sekali ya teman-teman ya. Karena kan di sini sesuai dengan program yang dirancang untuk mencapai tujuan, yaitu apa? Mengembangkan platform online yang menyediakan sumber belajar integratif bagi peserta didik yang dapat diakses ya. Ini adalah poinnya 5 ya. Untuk opsi yang E poinnya 5, poin 4 opsi yang C ya, poin 3, poin 4 opsi yang C, poin 3 opsi yang D, poin 2 opsi yang B, poin 1 opsi yang A. Soal ke-10, dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik penting bagi guru untuk memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Strategi pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik. A, memperbanyak penjelasan mengenai konsep numerasi. B, variasi soal numerasi yang diberikan kepada peserta didik didominasi. C, memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. D, memberikan banyak penugasan pada siswa yang mengalami kesulitan. E, menekankan pada penghafal rumus-rumus matematika dalam budaya literasi. Jadi kan di sini memberikan dukungan ya teman-teman ya, memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, strategi pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi ya teman-teman ya, mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik. Opsi yang A, memperbanyak penjelasan mengenai konsep numerasi. Opsi yang A kurang tepat ya teman-teman, ini hanya memperbanyak penjelasan saja. Opsi yang B, variasi soal numerasi yang diberikan pada peserta didik didominasi. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Itu bukan strategi pengajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan numerasi. Opsi yang C, memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Opsi yang C ini bagus ya teman-teman ya, memberikan remedial bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Ini termasuk strategi pengajaran yang efektif ya, untuk mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik. Opsi yang D, memberikan banyak penugasan pada peserta didik yang mengalami kesulitan. Nah, di sini kan memberikan banyak penugasan itu kurang efektif ya teman-teman, bukan strategi pengajaran yang efektif. Karena kan di sini siswa itu sudah kesulitan, tidak boleh harus banyak ditambah tugas seperti itu ya teman-teman. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E, menekankan pada penghafal rumus-rumus matematika dan dalam budaya literasi. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E kurang tepat ya teman-teman ya. Jawaban yang paling betul adalah opsi yang C. Soal ke-11, Bu Rosida mengajar di sebuah kelas dengan peserta didik yang heterogen terdiri dari berbagai latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar. Anda ingin memastikan bahwa semua peserta didik dapat belajar secara efektif dan merasa diperhatikan. Jika Anda sebagai Bu Rosida, Anda akan berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik untuk mencari solusi kolaboratif yang mengarah pada peningkatan pembelajaran dengan cara Soal ke-11 ini kan kelas dengan peserta didik yang heterogen ya teman-teman ya, terdiri dari berbagai latar belakang. Nah, kemampuan peserta didik dan gaya belajar. Nah, jadi Anda ingin memastikan bahwa semua peserta didik dapat belajar secara efektif dan merasa diperhatikan. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Nah, apa yang harus Anda lakukan jika Anda sebagai Bu Rosida? Jadi opsi yang A, mengadakan sesi tanya jawab rutin di akhir setiap pembelajaran untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki pertanyaan atau masalah dalam memahami materi instruksi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih teratur
harapan semua peserta didik dan akan menyesuaikan diri. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Karena kan di sini mengadakan sesi tanya jawab saja ya, kurang tepat untuk opsi yang A. Opsi yang B menetapkan peraturan kelas ketat dan memberikan konsekuensi bagi peserta didik yang tidak mengikuti instruksi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih teratur. Nah, untuk opsi yang B ini malah kurang tepat juga ya teman-teman ya. Lebih bagus opsi yang A ya. Opsi yang C memberikan penjelasan secara umum kepada seluruh kelas tanpa memperhatikan perbedaan individu. Di sini udah ada kata tanpa ya, langsung skip saja opsi yang C. Opsi yang D mengandalkan buku teks dan materi standar yang sama untuk semua peserta didik, memastikan bahwa mereka semua mendapatkan informasi yang sama. Nah, untuk opsi yang D ini bagus daripada opsi yang A, B, dan C ya teman-teman ya, mengandalkan buku teks. Tapi di sini hanya mengandalkan buku teks, jadi masih kurang efektif ya. Opsi yang E mengadakan pertemuan kelompok kecil dengan peserta didik berdasarkan kemampuan dan gaya belajar mereka dan mendiskusikan kebutuhan serta strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk opsi yang E ini bagus ya teman-teman ya. Ini kan sesuai dengan apa? Ini kan komunikasi secara efektif ya dan peserta didik untuk mencari solusi kolaboratif ya. Jadi poin unggul itu poin 5 ya teman-teman ya. Poin di opsi yang E ya. Poin 4 itu di opsi yang A ya. Poin 3 itu di opsi yang D. Poin 2 di opsi yang B. Poin 1 di opsi yang C. Soal ke-12, Pak Harun adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar. Pak Harun menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Tujuan Pak Harun menerapkan aturan tersebut di sekolahnya adalah A. Bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok untuk peserta didik. B. Untuk mengatur tentang kegiatan sehari-hari di sekolah yang harusnya diterapkan peserta didik untuk melarang C. Untuk melarang tindakan peloncoan yang kerap terjadi di masa orientasi peserta didik saat tahun pelajaran baru dimulai. D. Kondisi proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan serta menghindarkan warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. E. Mengatur tentang buku yang digunakan oleh peserta didik di satuan pendidikan. Jadi ini kan Pak Harun menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 ya teman-teman ya. Ini kan yang berbunyi bagaimana merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian ya teman-teman ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Republik Indonesia untuk mengatur pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan lebih tertib, aman, dan kondusif. Tujuan utamanya adalah apa? Untuk menciptakan suasana yang positif dan mendidik selama proses adaptasi siswa baru di lingkungan sekolah, menggantikan praktek-praktek orientasi siswa baru ya, yang sebelumnya dikenal dengan masa orientasi siswa atau MOAS yang sering disalahgunakan ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang D ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 yaitu opsi yang D ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.